Ini ayam saya umur 26 hari. Kemarin menggunakan pemanas kompor dan alhamdulillah lancar broodingnya. Ini kondisi ayam saya umur 26 hari. Jangan skip ya dulur-dulur, nanti saya akan bahas mengenai detail ukurannya. Bentuk dari dudukannya ini seperti meja, namun dengan besi cor itu ya, untuk naruh seng atau gavalumnya. Nanti di setiap sikunya minta tolong tukang lasnya diberi siku seperti ini. Ada 4 semuanya saya kasih siku. Assalamualaikum dulur-dulur, kembali lagi di channel Brewok Farm. Terima kasih masih setia melihat video-video dari Brewok Farm. Kali ini saya akan membahas mengenai detail dudukan kompor pemanas, karena banyak yang tanya ke saya. Walaupun di video perbandingan gas olek dan kompor gas itu sedikit banyak sudah saya tampilkan dudukannya, tapi belum secara detail mengenai ukuran dan lain-lain. Maka pada video kali ini saya akan membahasnya supaya dulur-dulur bisa tahu detail ukuran dari dudukan kompor gasnya. Ini ayam saya umur 26 hari. Kemarin menggunakan pemanas kompor dan alhamdulillah lancar broodingnya. Ini kondisi ayam saya umur 26 hari. Jangan skip ya dulur-dulur, nanti saya akan bahas mengenai detail ukurannya. Oke, untuk tampilan dudukan kompornya seperti ini sudah saya siapkan, nanti akan saya berikan detail ukurannya. Ini saya menggunakan besi cor ya, yang satu lonjor itu panjang, itu bisa saya gunakan untuk 2 buah dudukan seperti ini. Untuk ketebalannya saya tidak terlalu ingat, tapi kalau nggak salah ini 5 mm kalau nggak salah ya ketebalan besinya. Jadi kalau nggak ya dulur-dulur kita kira aja berapa ini ketebalannya, nanti disesuaikan budget. Yang penting kuat untuk menyangga seng atau gavalumnya ini. Kita mulai dengan tinggi dudukannya atau kaki-kakinya, ada 4. Tingginya ini kita lihat 40 cm. Untuk lebar dudukannya 70 cm ya ini ya. Mungkin tidak presisi 71 72, kita paskan untuk lebarnya 70 cm. Untuk panjang dudukannya kita lihat ini ukurannya 100 cm atau 1 meter. Jadi kalau udah jadi seperti ini, bentuk dari dudukannya ini seperti meja, namun dengan besi cor itu ya, untuk naruh seng atau gavalumnya. Nanti di setiap sikunya minta tolong tukang lasnya diberi siku seperti ini. Ada 4 semuanya saya kasih siku untuk penguat. Untuk biayanya kemarin itu besinya ini satu lonjor itu
Panjangnya saya kurang tahu, tapi harganya 30.000. Untuk saya bikin dua seperti ini itu cukup butuh satu. 30.000. Terus tukang lasnya karena kenal, jadi saya dikasih gratis. Mungkin dulur-dulur ya bisa tanya langsung ongkos tukang lasnya berapa di daerah dulur-dulur masing-masing. Paling ya kita kasih uang rokok udah cukup ya, karena ini cepat sebenarnya, tinggal motong las 4 siku udah selesai. Setelah dipasang sengnya seperti ini bentuknya, tampak bawahnya seperti ini. Nanti kalau dulur-dulur udah mau pasang kompornya, kalau saya kasih dudukan bata ringan. Kalau dulu adanya batako ya nggak apa-apa, 2 tingkat. Kemudian di atas batanya ini kita kasih kompornya. Itu settingannya dengan tinggi 40 cm udah cukup. Itu 2 batako, kompor dikasih atasnya, itu panasnya udah sesuai. Untuk ukuran seng ya menyesuaikan, diberikan sisa sedikit. Kalau tadi panjangnya 100 kali 70 ya mungkin diberikan 120 untuk panjangnya. Untuk lebarnya nanti diberi 80 gitu ya, ada sisa kanan kirinya biar nggak terlalu sempit. Kemudian untuk mantau panas kompornya ini, dulur-dulur harus siapkan termometer. Jadi nggak usah mengira-ira ayamnya nyebar atau enggak, panas atau enggak. Jadi cukup dengan termometer. Oh, dengan suhu sekian ayam nyaman, berarti kita sesuaikan panas kompornya di suhu itu. Kalau kita hanya mengira-ngira, nanti nggak valid ya kebutuhan dari ayamnya. Jadi selain ini, kalau saya boleh saran, jika ada rezeki lebih, beli termometer otomatis yang seperti punya saya ini. Tampilannya dari dekat seperti ini. Nah, kayak gini lebih valid. Jadi kita tempel agak ke bawah di bagian dalam broding untuk pantau suhu broding ayamnya. Oke dulur-dulur, semoga video dudukan kompor ini bisa bermanfaat dan bisa menjawab semua pertanyaan dulur-dulur di komen YouTube saya. Semoga kita bisa bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.